Inilah ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, baik kedudukan di dunia maupun di akhirat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gengsi, tidak jaim untuk bercanda dan mencandai anak-anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam parenting, pendidikan anak metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu upaya kita melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Kita lanjutkan hal-hal yang perlu kita lakukan terhadap anak kita adalah bercengkrama dengan mereka, bercengkrama dengan anak-anak kita. Dan ini banyak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercengkrama, bermain-main dengan anak-anak kecil, baik anak beliau, cucu beliau, dan bahkan anak-anak kaum muslimin yang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercengkrama dengan kami. Dan tatkala itu Anas bin Malik di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dia belum balik, masih kecil. Hingga pernah berkata kepada adikku, dan adiknya ini masih menyusu, belum genap 2 tahun. Adik Anas bin Malik ini gemar bermain burung pipit, Nughair. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencandai adik Anas bin Malik
yang bernama Abu Umair dengan mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Dalam hadis ini Nabi SAW bersajak. Sajak itu semacam puisi atau pantun yang akhir hurufnya, ya, bunyinya itu sama. Di sini Nughair dan Umair ada kesamaan bunyi, ya, baik harokat maupun huruf. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? An-Nughair adalah burung pipit. Para ulama menyebutkan, diantaranya adalah Al-Imam At-Tabari, pada ucapan Nabi SAW kepada adik Anas bin Malik ini terdapat 60 fikih dan sunnah serta faidah dan hikmah. Bayangkan bagaimana para ulama menggali hikmah dari perkataan singkat Nabi SAW kepada Abu Umair, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wa min hadhil fawaid, di antara faedah dari kisah tersebut, di sini disebutkan sebagian, ya, tidak sampai 60. Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lini janibihi wa husni mukhalatatihi wa muasyaratihi li sahibihi Anas radhiyallahu an wa akhihi tifl as-saghir. Menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempergauli sahabatnya Anas dan juga saudara kecilnya, yaitu adiknya yang masih kecil. Fabainana fanabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul khalq. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyid, penghulu seluruh makhluk. Wa khatimur rasul, wa khatimur rusul, penutup para rasul. Wa a'lan nasi makanatahu fid dunya wal akhirah, orang yang kedudukannya paling tinggi di dunia dan akhirat. Wa huwa aidan sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi tawadu'an lillahi ta'ala, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tawadhu karena Allah. Inilah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, baik kedudukan di dunia maupun di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gengsi, tidak jaim untuk bercanda dan mencandai anak-anak kecil. Dan ini bukan pencitraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar seperti itu akhlaknya. Karena banyak sekali momen menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak yang masih kecil. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengkan mereka, padahal bukan anak beliau. Beliau memboncengkan Abdullah ibnu Abbas yang di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam masih usia belia, belum balik. Dan seorang yang mau bergaul dengan anak kecil, menyapa mereka, ini menunjukkan kasih sayang dan kelembutan orang tersebut. Seorang yang mau menyapa
bertanya kabar, bergaul dengan anak kecil, ini menunjukkan kelembutan orang tersebut. Maka sering ini dijadikan pencitraan menjelang pemilu. Semua calon pemimpin ya, itu di media pasti akan memegang anak kecil karena sangat efektif. Oh, ini penyayang. Meskipun dalam kesehariannya tidak seperti itu. Tapi kalau sudah tampak di media, dia memeluk anak kecil, kemudian berdialog dengan anak kecil, itu pasti orang senang melihatnya. Maka ini perbuatan yang meskipun sederhana, tapi dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Memiliki pengaruh yang luar biasa. Akhlak yang mulia, kebanyakan orang mengabaikan akhlak seperti ini. Jangankan kepada anak orang lain, bahkan ada sebagian ayah yang abai untuk bermain dengan anak-anaknya. Yang kedua, at-talattufu ma'as-sadiqi saghiran kana au kabira. Wasu'alu an halihi wa muda'abatihi sallallahu alaihi wasallam lis-sighar wal mizahu ma'ahum wa idkhalu sururi alaihim. Kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kawan atau teman, baik itu kecil maupun dewasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun terhadap anak kecil itu tidak pernah membuli atau merosting. Sebagian kita mungkin santun kepada orang yang lebih dewasa atau sesama usianya, tapi kalau sesama kepada anak kecil cenderung melecehkan atau mentertawakan. Ingat, anak kecil juga memiliki perasaan sebagaimana orang dewasa. Ketika dia dihargai, dia pun merasa dia dihargai. Tatkala dia ditertawakan, dibully, dirosting, dia pun merasa diperlakukan buruk, dan ini akan berdampak buruk. Apa efeknya? Ketika anak ini dewasa, kemudian orang yang suka membuli sudah usia tua, sudah rapuh, usia mungkin dia diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala 65, 75, maka balik anak ini ingat, ini kakek yang pikun ini dulu yang suka membuli dia, sekarang ganti dibuli. Ya. Tongkatnya disembunyikan. Ya. Karena apa? Ada dendam. Sebaliknya, jika seseorang menghargai anak kecil, meskipun anak kecil tetap dihargai, maka maka anak kecil ini akan senantiasa menghormati orang tersebut meskipun sudah lanjut usia. Ketemu di jalan, ditolong, dituntun, dinaikkan kendaraannya dan lain sebagainya. Tapi kalau ingat dulu, ini orang paling pedes kalau membuli, ya begitu sudah pikun, nah ini kesempatan, ya ganti membalas. Saat ini anak kecil merasa tapi tidak mampu membalas karena dia masih kecil. Tapi ingat, kita juga akan tua, ya. Orang tua itu kembali ke masa kecil. Orang tua itu kembali ke masa kecil tapi tidak lucu lagi. Kalau anak kecil, ya, itu banyak melakukan kesalahan tapi lucu. Tapi kalau orang tua, ya, banyak melakukan kesalahan nggak lucu lagi. Itu perbedaannya. Orang tua, orang lanjut usia, banyak melakukan kesalahan menjengkelkan. Kalau anak kecil melakukan kesalahan itu lucu bagi kita. Kemudian berikutnya,
At-takniyatu wa hiya ma sadarat bi ummin aw bi abin tajuzu walau lam yulid liman kunya walad li'anna hadha tifl shaghir. Memberikan kunyah, dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan menggunakan permulaan umun atau abun, meskipun anak tersebut belum memiliki anak. Seorang yang tidak memiliki anak boleh berkunyah dengan Abu Muhammad misalnya, padahal dia masih bujang. Ummu Abdillah, kunyahnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tidak memiliki keturunan, kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Bahkan Abu Umair di sini adalah anak yang masih kecil, bahkan masih menyusu, belum genap 2 tahun. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan ya Aba Umair. Kemudian jawazul la'bis shaghiri bit thair wa imsakut thairi fil qafasi amma idza hubisa wa udhiya walam yut'am fa ma'lumu hadits imra'atin allati habasat qittatan fadakhalatin nar bisababiha. Diperbolehkan anak kecil bermain burung, memegangnya dan memasukkannya ke dalam sangkar. Akan tetapi jika dikurung dan disakiti, tidak diberi makan, maka sudah masyhur kisah seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung, tidak diberi makan. Adapun memelihara burung, memelihara ikan di akuarium, dan hewan-hewan yang lainnya diperbolehkan asalkan diberi makan. Jadi itu bukan merupakan penyiksaan, terlebih anak keturunan hewan yang dikurung. Karena justru kalau dibebaskan, dia tidak akan bisa mencari makan. Karena viral ya, ada orang banyak membeli burung disangkar kemudian diterbangkan. Bisa jadi itu malah pada mati semuanya karena tidak terbiasa mencari makan sendiri. Dia terlahir disangkar, menetas disangkar, tidak pernah berada di alam bebas. Justru ketika dibebaskan bisa jadi dia akan mati. Yang jelas di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari Abu Umair bermain burung, maka ini menunjukkan bahwa yang seperti ini diperbolehkan. Berikutnya jawazus saj'i fil kalami idza lam yakun mutakallifan wa anna dzalika la yamtani'u ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kama amtana'a minhu insya'us syi'r. Diperbolehkan bersajak, ya, bersyair, berpantun, dan dalam kalimat yang singkat tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersajak. Ya Aba Umair, madza fa'alan nughair. Selama tidak takalluf, membebani diri, ya, berlebih-lebihan dalam bersajak. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Al-Munajjid, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudwah wal uswah alladhi yajibu an yuqtada bihil aba wad du'at wal murabbuna fi tarbiyatihim wa da'watihim.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri toladan yang wajib diikuti oleh para orang tua, para dai, para pendidik dalam mentarbiyah dan berdakwah. Wala syakka anna hayatahu wasiratahu sallallahu alaihi wasallam mali'atun bil mawaqifil jadirati bil wuqufi ma'ha minal muslihina wat tarbawiyyin listikhraji fawaidiha wa durusiha wat ta'amuli min khilaliha ma'as sighari wal kibari wan nasi ajma'in. Tidak diragukan lagi pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan momen-momen yang sangat pantas kita amati, yang sangat layak untuk diperhatikan oleh para murabbi, para pendidik untuk mengeluarkan faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah tersebut agar kita bisa bermuamalah, bergaul dengan anak-anak kecil ataupun orang-orang dewasa dan seluruh manusia. Ya'la bin Marrah berkata, ini momen yang lain bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan anak kecil. Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami diundang untuk makan. Tiba-tiba Al Husain bermain di jalan. Nabi pun segera mendahului orang-orang lalu membentangkan kedua tangan beliau. Anak tersebut berlari menghindar ke sana kemari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencandainya hingga akhirnya beliau dapat menangkapnya. Jadi ketika melihat cucunya ada di jalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului sahabat-sahabatnya, kemudian mencandai, menghalang-halangi Al-Husain, kemudian hingga bisa menangkap anak tersebut. Nabi juga pernah berbaring, lalu tiba-tiba Al-Hasan dan Husain datang dan bermain-main di atas perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu merupakan naluri anak kecil, ya. Gelendotan, memeluk orang yang dewasa, karena ada perasaan nyaman, karena anak kecil itu nalurinya ingin disayang dan ingin dilindungi. Dan ini tidak hanya pada manusia saja, pada binatang. Perhatikan kucing itu, ya, ayam, anak ayam itu selalu desel-desel, ya, dalam bahasa Jawa itu menempelkan badannya ke induknya. Jadi itu sudah naluri anak kecil. Jadi dia melakukan seperti itu, dia ingin disayang. Dengan bercengkrama dan sikap lemah lembut kepada anak-anak serta menyesuaikan diri dengan berpura-pura menjadi anak kecil yang sebaya dengannya, beliau menyalurkan kehangatan dan kasih sayang yang tulus ke dalam jiwa anak-anak. Beliau menjauhi sikap yang kaku, keras, ketat dan kejam. Maha benar Allah yang telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi ketika kita didekati oleh anak, diajak main oleh anak, ya, ketika kita tidak sibuk, maka kita balas, ya, kita layani, bahkan kita seolah-olah seperti anak kecil, ya. Bahasa yang kita gunakan pun bahasa anak kecil yang mudah mereka pahami. Ketika diajak bicara juga kita ladeni anak tersebut. Kita luangkan waktu bercengkrama dengan mereka, ya. Bermain dengan permainan mereka, ya. Kuda-kudaan atau
bahkan peta umpet, apa saja yang dilakukan oleh mereka, kita ikut bergabung dengan mereka. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah memberi hadiah, mendoakan dan mengusap kepala anak. Ibnu Abbas menceritakan bahwa apabila Nabi menerima buah yang pertama masak, beliau meletakkannya di kedua mata beliau, lalu di mulut, dan bersabda, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperlihatkan kepada kami awalnya, maka perlihatkanlah juga akhirnya kepada kami." Kemudian beliau memberikan buah itu kepada anak yang ada di dekat beliau. Jadi yang didahulukan untuk diberi buah adalah anak kecil. Bakuroh adalah buah yang diketahui paling pertama masak dari sebuah pohon. Para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan buah yang masak terlebih dahulu itu khusus kepada anak-anak karena mereka adalah orang yang paling menginginkannya. Jadi di antara buah yang ada di pohon, ya, yang pertama kali masak itu dinamakan bakuroh. Yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan kepada anak kecil daripada orang dewasa, karena mereka yang paling mendambakan buah tersebut. Karena anak-anak kecil ketika ada buah itu pasti mereka, ya, kalau kita punya pohon ya di halaman rumah, ada pohon mangga, pohon manggis, pohon sawo, pohon jambu, ketika berbuah, yang paling sering mengamati perkembangan buah tersebut adalah anak-anak kecil. Karena anak kecil itu penasarannya besar. Kalau orang tua sudah terlalu sering melihat, ya, usia dia saat ini 35 tahun, 40 tahun, ya sudah sangat sering, ya, sudah bosan. Maka ketika buah tersebut masak, maka itu adalah hal yang sangat istimewa. Kalau orang dewasa makan buah itu, ya buahnya manis memang, enak, tapi rasa, ya, rasa dari penasaran itu tidak ada. Berbeda dengan anak kecil. Anak yang masih balita terutama, ya, meskipun tahun kemarin dia sudah pernah memakannya, barangkali tahun ini dia lupa rasa dari buah tersebut. Jadi yang paling nafsu untuk makan itu adalah anak-anak daripada orang dewasa. Maka hendaknya ketika buah tersebut masak, kemudian kita petik, pertama kali yang kita berikan, ya, kepada anak kecil. Ya. Orang dewasa nanti tidak masalah. Ya. Ditunda, buahnya masih banyak. Kalaupun habis bisa beli di pasar. Itu sesuatu yang sangat istimewa bagi anak kecil. Jadi jangan sampai sakitin hatinya, ya, dengan memakan buah tersebut sendirian. Anaknya nanti kalau berbuah lagi tahun depan, ini pasti akan sakit hati. Begitu juga ketika sang ibu membuat masakan, ya, pasti yang paling penasaran dengan masakan tersebut adalah anak-anak kecil, ya. Maka hendaknya sang ibu ketika masak pertama kali yang diberikan adalah anak kecil. Bapaknya nanti saja, besok juga nggak masalah. Kalau sisa, kalau nggak sisa ya nggak masalah. Jadi ketika kita berikan hasil yang pertama dari olahan tersebut, maka ini akan menyenangkan hati sang anak. Kemudian athar mengusap kepala
dari Salmah bin Wirdan berkata, aku pernah melihat Anas bin Malik menjabat tangan orang-orang dan pada saat giliranku ia bertanya kepadaku, siapa engkau? Aku menjawab, pemuka Bani Laith. Maka Anas mengusap kepalaku 3 kali dan berkata, semoga Allah memberkahimu. Jadi mengusap kepala anak kecil ini juga menunjukkan kasih sayang dan perhatian seseorang kepada anak tersebut. Kita lanjutkan, berikutnya adalah menanamkan kejujuran dan tidak suka berbohong. Abdullah bin Amir berkata, ibuku memanggilku dan pada saat itu Rasulullah sedang berada di rumah kami. Ibuku berkata, kemarilah aku akan memberimu sesuatu. Nabi bertanya kepada ibuku, apa yang akan engkau berikan kepadanya? Ibuku menjawab, aku akan memberinya buah kurma. Nabi pun bersabda, ingatlah, jika engkau tidak memberinya sesuatu, hal itu akan dicatatkan sebagai kedustaan bagimu. Jadi meskipun anak kecil kita bohongi, maka kita tetap tercatat melakukan dosa. Jadi tidak boleh bohong meskipun kepada anak kecil. Anak kecil itu senantiasa memperhatikan perilaku orang dewasa dan meniru perbuatan mereka. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kedua orang tua berbohong terhadap anaknya dengan cara apapun. Lihat dalam hadis ini, Abdullah bin Amir saat itu masih kecil. Dia bisa merekam dengan baik percakapan antara ibunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sepelekan anak kecil. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu semuanya terekam. Direkam dalam memori mereka. Bukankah kejadian-kejadian dulu di saat kita masih kecil juga masih teringat dalam benak kita? Apa yang dilakukan oleh orang tua kita, apa yang dilakukan oleh kerabat-kerabat kita, apa yang dilakukan oleh guru-guru kita. Meskipun usia kita saat ini sudah 50 tahun, bahkan 55 tahun, kenangan di masa kecil itu masih sangat terekam di benak kita. Yang baik maupun yang buruk. Maka kita upayakan jangan sampai ada rekaman buruk dalam anak-anak kita dari diri kita. Jangan sampai kita terekam ya, dalam memori mereka perkataan maupun perbuatan yang buruk. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan oleh para sahabat yang dahulunya di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang belum balik. Mereka begitu sempurna meriwayatkannya. Tidak hanya hafal tapi juga paham dari maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi seorang anak ketika dia melihat dan mendengar sesuatu apa yang di hadapannya, saat itu dia belum mengerti, belum paham, tapi ingatannya kuat kejadian tersebut. Baru nanti setelah dewasa dia paham apa yang dulu pernah dia lihat dan yang dia dengar. Ya. Kejadian yang dia lihat misalnya ketika saat balita misalnya. Ketika melihat sebuah kematian, mungkin saat itu dia tidak paham. Pernikahan, pertengkaran kedua orang tuanya, perceraian. Ketika masih balita tidak ngerti. Baru setelah dewasa dia paham.
oh dulu itu ternyata pertengkaran yang menyebabkan perceraian kedua orang tua. Karena sifat ayah dan ibu saya seperti ini. Dia lihat dan ingat, baru ketika dewasa dia paham. Oh, dulu itu adalah sebuah kematian. Dulunya dia tidak paham. Baru paham ketika sudah dewasa. Maka begitu pula perbuatan-perbuatan kita yang baik maupun yang buruk, perbuatan yang baik maupun yang buruk itu terekam kuat di memori anak-anak kita meskipun masih kecil. Saat ini mereka belum mengerti, bisa jadi belum mengerti, belum paham. Baru setelah dewasa paham apa yang dulu dilakukan oleh ayahnya, apa yang dulu dilakukan oleh ibunya. Terkadang orang tua tidak menyadari hal ini. Dia melakukan hal-hal yang tercela di hadapan anak-anaknya, paling juga nggak ngerti. Iya, saat ini dia tidak mengerti, tapi memorinya sedang merekam. Dia akan paham ketika nanti sudah dewasa. Abu Thayyib berkata, hadis tersebut, yaitu hadis Abdullah bin Amir yang mengkisahkan percakapan antara ibunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut bermakna bahwa apa yang diucapkan oleh orang tua terhadap anak-anak saat mereka menangis misalnya, meski hanya sekedar kata-kata gurauan dengan menjanjikan akan memberi sesuatu atau menakut-nakuti dari hal tertentu, maka ini adalah perbuatan haram yang masuk dalam kedustaan. Ini yang sering dilakukan oleh para orang tua ketika ingin segera menyelesaikan masalah. Dia tidak sadar akan menimbulkan masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. Bagaimana cara mendiamkan anak? Bagaimana cara mendiamkan anak? Yang paling efektif yaitu dengan cara menipu. Membuat janji palsu misalnya. Membuat janji palsu. Atau hanya sekedar berjanji, yang penting dia diam. Meskipun janji tersebut mudah saja dia lakukan, tapi dia tidak serius dalam berjanji. Dia tidak serius dalam menjanjikan hal tersebut. Asal ngomong, yang penting saat ini dia bisa diam. Ini sering dilakukan oleh orang tua. Ya. Mengalihkan perhatian anak di saat dia menangis dengan memberikan janji asal-asalan. Atau cerita bohong, atau menakut-nakuti. Jelas ini adalah perbuatan yang haram, akan berdampak buruk pada anak tersebut, baik di masa yang dekat maupun di masa yang akan datang. Demikian juga kejujuran dalam berbicara harus selalu dijaga saat menghibur, mencandai, atau sedang menceritakan kisah tertentu kepada anak-anak. Jadi tidak hanya di saat menangis ketika kita bercanda dengan anak-anak kita, maka jangan sampai kita berbohong. Ya. Ingat, bercanda boleh. Nabi SAW sering bercanda, baik bercanda dengan para sahabatnya, bercanda dengan istri-istri beliau, dan tentunya yang paling bersering adalah bercanda dengan anak-anak. Karena dunia anak-anak itu adalah dunia canda. Namun bercandanya Nabi SAW tidak pernah melakukan kebohongan. Berikutnya adalah memberi waktu kepada anak untuk bermain bersama.
Anak yang masih kecil tentu ingin bermain dengan orang tua dan ada kalanya memainkan baju atau jenggot orang tua. Dalam keadaan seperti ini seorang tidak boleh membentaknya karena dapat merusak kejiwaannya dan melukai perasaannya. Hal itu akan membuatnya tertekan dan akan merasa takut dan suka menyendiri. Akan tetapi sebaiknya sikap seperti itu dihadapi dengan senyuman dan ungkapan kekaguman sehingga menyenangkan hati anak dan memberinya semangat untuk bergaul dengan orang-orang dewasa dan belajar dari mereka. Perlakuan ini dapat juga menumbuhkan keberanian dan beretika ke dalam jiwa sang anak. Dan hadisnya banyak sekali sudah kita sebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di tengah anak-anak kecil, anak-anak tersebut merasa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak segan mereka, tidak sungkan, tidak supan untuk bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap membiarkan anak ya bermain bahkan memainkan di antara anggota tubuh orang tua ya, asal tidak menimbulkan madarat ya, maka hendaknya dibiarkan ya. Memainkan jenggot misalnya, ini kan nggak ada efek buruknya ya, ketika anak kita memainkan jenggot ya, atau memainkan memainkan rambut ya, kecuali kalau menimbulkan bahaya ya, misal menusuk lubang telinga kita ya, dengan benda tajam misalnya, jelas yang seperti ini harus dicegah. Atau membuat kita tidak nyaman ya, mainkan lubang hidung ya. Selama itu tidak membahayakan ya, maka dibiarkan. Dan ini akan berdampak anak akan mudah bergaul. Berbeda apabila kita larang bahkan dibentak misalnya, maka anak akan minder ya, akan tidak percaya diri, yang akhirnya dia akan susah bergaul. Yang terakhir dalam kajian malam hari ini adalah tidak mengajarkan kemungkaran kepada anak. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap anak ialah Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari beban taklif pada masa kecil mereka. Bahkan Allah memaafkan anak-anak yang melakukan perbuatan dosa hingga mencapai balik. Bila masa ini telah tiba, ucapan dan perbuatannya mulai dicatat. Ali dan Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin 'anil majnuni al-maghlubi ala aqlihi hatta yufiq, wa 'anin naimi hatta yastaiqid, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim." Pena itu diangkat dari 3 orang. Artinya ketiga orang ini tidak akan pernah dicatat melakukan suatu dosa atau kesalahan. Yang pertama adalah orang gila dan hilang akal hingga sembuh. Jadi selama dia gila, maka perbuatan apapun yang dia lakukan tidak tercatat sebagai dosa. Yang kedua, orang tidur hingga bangun. Dan yang ketiga adalah anak hingga dia balik. Meskipun anak itu masih kecil dan belum balik, seseorang tidak boleh mengajarinya untuk berbuat maksiat. Misalnya mengajarinya minum minuman keras, berbuat kejahatan, merokok, berbuat buruk, mencela, mencaci, berucap cabul,
dan perilaku serta ucapan buruk lainnya. Memang mereka belum tercatat melakukan sebuah dosa, namun jangan sampai orang tua mengajarkan atau membiarkan. Kalau yang mengajarkan mungkin sedikit ya, tapi ada orang tua yang sengaja mengajarkan anaknya berbuat dosa di saat masih kecil. Kita ingat kisah anak balita yang merokok ya. Masih balita bisa 10 batang dalam sehari. Jelas ini adalah kekeliruan yang besar. Anak balita hingga sampai bisa merokok. Perbuatan apapun jangan sampai diajarkan dan juga jangan dibiarkan. Nah, pembiaran ini yang banyak terjadi pada orang tua. Terlebih zaman sekarang, kemungkaran itu sangat mudah diakses oleh anak-anak kita melalui media sosial, ya, ngelihat TikTok, segala sesuatu kemungkaran ada di situ. Kalau anak kecil pegang HP, apa mungkin buka pengajian? Kan enggak kan? Ya, makanya jangan diberi HP anak kecil. Kecuali dalam pengawasan orang tua, misalnya menonton YouFit Kids, ada pendidikan di situ, tidak masalah. Tapi diberikan HP, maka ini musibah. Semua perbuatan dosa dan maksiat ada di situ. Kemudian dia meniru apa yang ada di HP tersebut dari apa yang dia tonton. Orang tuanya nggak tahu, tiba-tiba sudah viral, lebih viral dari apa yang dia tiru. Atau bahkan anak kita tidak pernah pegang HP sendiri, kalau pegang HP dalam pengawasan kita, meniru dari temannya, teman sekolah, teman bermain. Karena mereka dibiarkan oleh orang tuanya untuk pegang HP, akhirnya mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan dosa, kemudian ditiru oleh anak kita. Maka harus segera dicegah. Harus ada edukasi bahwa ucapan tersebut adalah ucapan yang tidak baik. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Jangan dibiarkan. Pembiaran inilah yang banyak terjadi pada orang tua di zaman sekarang. Jadi meskipun anak kita belum balik, apa yang biasa mereka lakukan saat ini itu akan terbiasa ketika mereka sudah dewasa. Sehingga dalam syariat kita diperintahkan untuk untuk menyuruh anak kita mengerjakan sholat sejak usia 7 tahun. Meskipun 7 tahun itu belum terbebani syariat. Nabi bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat di saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka apabila tidak mau mengerjakan sholat di saat usia 10 tahun. Dari usia 7 tahun sampai 9 tahun, mereka belum ada beban kewajiban menjalankan syariat. Namun harus segera sedini mungkin kita latih untuk mengerjakan sholat. Ketika anak sudah terbiasa sejak kecil mengerjakan sholat, maka ketika balik sudah tidak
berat lagi untuk mengerjakannya. Begitupun puasa, kita latih sejak dini. Meskipun pertama kali melakukan puasa masih bolong-bolong, meskipun puasanya hanya setengah hari, tidak mengapa, dalam rangka melatih anak untuk melakukan kewajibannya. Begitu juga sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang buruk harus kita cegah sejak dini. Kalau kita melakukan pembiaran kepada anak-anak kita meskipun masih kecil, karena kita anggap kecil, terkadang malah dijadikan candaan, ya, bahan tertawaan. Ada sebagian anak kecil, ya, anak TK misalnya, pernah melihat pacaran, kemudian main pacar-pacaran. Ketika dia mengungkapkan ucapan tersebut dengan polosnya, tidak mengerti apa yang dia ucapkan, orang-orang di sekitarnya tidak ada yang mengingkari, bahan tertawa. Bahkan disuruh untuk lebih percaya diri lagi untuk melakukannya. Nah, jelas ini adalah kekeliruan yang besar, ya. Harus dicegah sejak dini kemungkaran dan kesalahan apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan atau sharing, kami persilahkan. Masih ada waktu. Jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.